Oke, baik, teman-teman semua masih dalam serial latihan membuat virtual reality dengan Unity Engine ya. Eh, nah, untuk membuat project ya teman-teman tadi sudah menyiapkan Unity Hub ya. Silahkan di sini di menu project teman-teman klik New Project ya. Nah, di sini ada beberapa versi teman-teman. Ada beberapa versi yang kalau saya jelaskan ini banyak sekali ya. Ada yang 2 dimensi ya. Kalau 2 dimensi, 3 dimensi teman-teman kayaknya sudah tahu ya. Jadi ketika kita klik 2 dimensi ini berarti nanti dia tampilan atau konfigurasi dari Unity Editor ini berbentuk 2 dimensi ya kanvasnya. Kalau 3 dimensi ya berbentuk 3 dimensi. Kemudian di sini ada universal 2 dimensi ya. Dia pakai URP ya atau Universal Render Pipeline. Ya, ada juga Universal Render Pipeline untuk 3 dimensi ya. Ada standar high definition 3 dimensi gitu ya. Ada Universal 3D Sample. Nah, ini mungkin saya tidak menjelaskan satu-satu, tapi di sini perbedaannya adalah dari fitur-fitur standar-standar yang ada dalam Unity ya. Tentu saja semakin tinggi standarnya ya, mungkin nanti akan semakin berat ya, semakin besar file yang akan file yang ada gitu ya, file yang nanti akan tersimpan gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat mulai dari yang standar, universal, kemudian hingga high definition, bisa lihat nih gambarnya ya. Kalau mungkin teman-teman nanti yang butuh detailing ataupun sekarang temanya banyaknya realistik gitu ya, realistik yang mungkin bisa pakai high definition 3D sample. Nah, ini kalau misalnya bikin aplikasi mobile, nah aplikasi mobile bisa pakai 3D ini. Ada mixed reality, ada VR multiplayer teman-teman ya, kemudian ada VR core juga ya. Di sini udah ada sampel aset ya, AR mobile dan yang lain-lain. Tapi di sini saya mau pakai yang ini aja ya. Saya pakai yang standar aja. Yang standar dari, karena kita mau belajar, kita pakai yang standar 3 dimensi. Kenapa tidak pakai yang mixed reality, VR multiplayer dan VR core? Kalau di sini enaknya di sini sebetulnya kalau kita pakai template atau project ini, kita sudah dikasih fasilitas dari Unity ya, baik interaksi dan yang lain-lain, tapi memang ya sudah ditentukan ya oleh Unity bentuknya seperti apa, tampilannya seperti apa gitu ya. Jadi ya kalau misalnya pakai ini lebih simpel sih, cuma mungkin untuk mengkreasikan skenario tadi, ide kita ini nanti agak terbentur gitu ya, karena ini kita pakai standar yang diberikan oleh oleh Unity gitu ya. Jadi supaya nanti kita berkreasi lebih ya, kita bisa pakai yang 3D Core, Universal Core atau yang Universal 3D Sample. Tapi kalau untuk awalan project kita pakai yang 3D built-in render pipeline ya. Klik ini, kemudian di sini silahkan projectnya misalnya VR latihan VR project pertama yang saya pakai. Nah, ini lokasi dari VR project ini, nanti foldernya akan disimpan di mana. Kalau saya di C ya, di Unsworthy, karena yang D udah penuh gitu ya. Nah, udah selesai, kita tinggal create project aja teman-teman ya. Jadi tinggal tunggu ya. Jadi tinggal tunggu aja, tinggal tunggu dari Unity ini. Nanti Unity ini akan meng-create project ya, dan memang tergantung dari kapasitas laptop atau komputer masing-masing ya. Kalau misalnya komputernya canggih atau laptopnya canggih, mungkin nanti dia akan cukup cepat dia membuat sebuah file. Tapi kalau yang agak kurang mumpuni ya, nanti akan mempengaruhi waktu dari pembuatan file ini juga ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu aja, kita tunggu nanti seberapa
lama dari aplikasi ini atau Unity ini akan berjalan atau menginstal gitu ya. Nah, oke, teman-teman, ini kita sudah bisa sudah berhasil ya membuat file atau project pertama dari Unity ini ya. Jadi di sini ada beberapa fitur yang nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya, mengenai dashboard atau misalnya menu-menu yang ada di dalam Unity ini ya.